Dokter Enda, dipersilahkan. Terima kasih banyak Dokter Enda, sangat lengkap sekali penjelasannya, bisa menjelaskan dari sisi depresinya maupun maniknya ya Dok. Nah mungkin dari teman sejawat maupun dari Bapak Ibu sekalian yang ada ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar, nanti akan kita bacakan dalam sesi tanya jawab. Mungkin banyak nih Dok, kita buka sesi diskusi ini ya Dok. Mungkin lebih interaktif lagi, kalau diskusi lebih real lagi, mungkin ada pengalaman-pengalaman dari teman-teman teman sejawat yang lainnya. Oke, terima kasih banyak ya Dok. Tadi materinya kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan ini sudah mulai banyak yang masuk. Ini ada Dok pertanyaan dari Mbak Pidekto. Dok, izin bertanya nih. Ini data-data yang tadi dokter tampilkan, itu daerah atau areanya di mana ya dok? Apakah di Indonesia, di dunia, atau di Europe dok? Dan mungkin izin menambahkan ya dok, kasus bipolar ini apakah lebih banyak di Indonesia, dunia, atau di Europe gitu dok? Terima kasih dok. Iya, data-datanya memang dari Amerika. Karena di Amerika banyak penelitian juga dan banyak kasus-kasus bunuh diri. Mungkin di sana untuk deteksi dan pelaporan kasus-kasus ini sangat cepat. Kalau Indonesia, mohon maaf, data-datanya kurang cepat gitu Pak, sehingga banyak data diambil dari Amerika. Kasus di Indonesia banyak atau tidak, memang tidak ada yang valid karena mohon maaf culture ya. Di kita mereka biasanya pertama kali datang berobat bukan ke psikiater, ke orang pintar, ke alternatif. Ada beberapa kasus pasien saya mungkin dia dipakai secara terapi religi seperti ruqyah dan sebagainya. Sehingga misdiagnose itu cukup banyak. Itu. Jadi di Indonesia datanya memang tidak sesuai dengan pelaporannya. Belum ada kesadaran pasien-pasien untuk mencari pertolongan pengobatan ke psikiater. Itu. Nah, dok, tadi kan dokter mengatakan banyak yang misdiagnose dan berobat ke selain psikiater dulu nih dok. Seperti tadi ruqyah dokter sebut ya. Itu kalau sudah sampai di ruqyah itu penanganannya sangat terlambat, itu ada efeknya tersendiri nggak sih dok? Ya, kalau pasien-pasien dengan gangguan waham atau halusinasi, jadi depresi berat atau kondisi manik, itu bisa terjadi ciri psikotik. Ciri psikotik itu sangat mempercepat kerusakan fungsi kognitif tadi. 4 yang terkena: perasaan, kognitif, perilaku, dan fisik. Yang paling parah adalah kognitif, pikiran atau otak. Ketika ada waham halusinasi, kemunduran otaknya cepat sekali. Biasanya misalkan dia tidak diobati bertahun-tahun, tadinya kuliah tingkat 2, bisa otaknya fungsinya kembali seperti anak SMP atau SMA. Itu yang disayangkan. Itu dok, dalam berapa lama bisa turun sampai segitu drastisnya dok? Ya, biasanya ini tergantung dari kondisi pasien dan lingkungannya. Kondisi kan bisa dipengaruhi oleh pola makan, asupan makan, gizi kurang atau nutrisi kurang, lingkungan stresor di pekerjaan, family, itu mempengaruhi juga. Jadi percepatannya dipengaruhi stresor dari lingkungan juga. Oke, jadi memang sebaiknya kalau dari keluarga sudah ada yang dari kita sendiri ya dok, misalkan kalau kita sudah merasa ada yang nggak nyaman, kita mungkin cari bicarakan ke keluarga terdekat, support, tapi sebaiknya langsung ke psikiatri gitu ya dok ya? Iya, biasanya mereka mengatakan misalkan anaknya nggak lulus atau nggak naik kelas, nangis, itu hal yang biasa. Sedih mah biasa. Sedih biasa, sedih yang bagaimana? Beda dengan depresi. Sedih yang biasa sesaat saja. Depresi kan tadi dijelaskan terus-menerus lebih dari 2 minggu. Nah, harusnya sudah aware tadi. Makanya kita tekankan pada tanda dan gejala. Terus-menerus selama 2 minggu,
sudah harus mencari pertolongan pengobatan. Oke, siap dok. Terima kasih banyak penjelasannya dok. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dok. Dari Mbak Cynthia. Selamat siang dok. Izin bertanya, bagaimana cara membedakan antara gangguan bipolar dengan BPD? Ciri-ciri yang spesifik seperti apa ya dok? Dan mana yang lebih berat dari kedua gangguan tersebut? Terima kasih dokter. Oke, beda bipolar dan BPD, borderline personality disorder. Bipolar dijumpai pada remaja atau adolescent. Ya, jadi sudah usia 20 tahun ke atas. Ini perbedaan yang pertama. Sedangkan borderline personality disorder itu kepribadian, ada trait, cirinya sejak masa kanak awal. BPD ini jenisnya yang klaster B. Klaster B itu pasiennya emosional, marah tak tentu, lebay gitu ya, diistilahkan dramatisasi. Nah, dari kecil sudah terlihat ciri-cirinya seharusnya pada pasien BPD. Apa-apa marah, berantem dengan temennya, ya, nggak mau ngalah, terus ya dramatisasi ke orang tuanya, mau ini nggak dikasih, cranky, ngambek, merusak barang. Ini sudah ada cirinya dari masa kanak awal. Sedangkan yang bipolar tadi di adolescent. Itu yang ciri untuk umur. Untuk gangguannya, bipolar dijumpai fase depresi yang harus memenuhi kriteria waktu. Minimal di 2 minggu, maksimal bisa 6 bulan sampai setahun. Fase manik atau hipomanik minimal 4 hari, manik 7 hari, maksimal bisa 4-5 bulan, sedang BPD itu tidak bisa diramalkan depresi dan maniknya. Dia bisa sejam hari, seperti gejala non-spesifik bipolar, unspecific bipolar. Jadi gejalanya berubah-ubah cepat sekali. Itu perbedaan secara ya awam. Begitu. Jadi kalau ini melanjutkan pertanyaannya dok, jadi lebih berat yang mana tuh dok dari antara si bipolar maupun BPD tadi? Kalau lebih beratnya, kalau BPD udah menjadi gangguan, kalau trait masih ciri, masih bisa diatasi. Untuk trait itu sebelum 18 tahun, masih bisa diterapi. Kalau sudah menjadi gangguan, namanya gangguan, dia struktur ya, dari awal, masa kanak awal, sampai remaja akhir. Jadi, kalau sudah usia yang dewasa, memang cukup sulit untuk pengobatannya. Kalau bipolar, kita kasih obat, neurotransmitternya cukup stabil, lebih cepat membaik. Sedang BPD harus ada pelatihan karena struktur, karakter, struktur. Jadi ada pelatihan juga dan obat-obatan. Kalau kadarnya lebih berat mana, tergantung. Kalau bipolarnya sudah parah, tidak diobati, ya juga bisa berat. Sama dengan BPD. Tapi kalau bipolar masih baru, diobati cepat, ya BPD lebih berat. Biasanya pasien-pasien BPD lingkungannya lelah, tidak kuat dengan pasien. Dan banyak juga kasus-kasus sekarang bipolar disertai dengan BPD. Jadi 2 diagnosis. Bipolar itu aksis 1, gangguan mental, BPD itu aksis 2, gangguan kepribadian. Oke dok, jadi ini cukup serius ya dok ya sebenarnya ya. Memang benar-benar harus konsultasi ke psikiatri nih ya dok ya. Dok, lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Pak Alvan. Selamat siang dok. Apakah anxiety disorder adalah bagian dari bipolar? Terima kasih. Anxiety disorder, apakah bagian dari bipolar dok? Terima kasih. Ya, betul sekali Pak. Tadi saya bilang bipolar itu sangat lambat diagnosisnya. Dia tidak terdiagnosis dengan baik, misdiagnosis. Kenapa? Karena beberapa kasus timbulnya seperti kecemasan. Padahal ketika dia manik juga dia gelisah. Karena mau ini, mau itu. Jadi timbulnya seperti gangguan cemas. Mau segera-segera. Nah, bedanya si gangguan cemas ada irritable mood tapi tidak separah bipolar. Bipolar lebih mudah marah,
Dan orang cemas tidak boros. Bipolar itu sangat boros. Terutama episode manik. Jadi betul, di dalam bipolar terdapat gangguan kecemasan. Ketika yang terlihat cemasnya, orang misdiagnosis bahwa ini gangguan cemas. Wah, boros ya dok ya. Duh, kayaknya kalau ibu-ibu habis tanggal muda nih banyak check up di Shopee dok. Termasuk ya dok. Perempuan tuh apa ya, genetiknya belanja kayaknya. Oke dok, melanjutkan lagi pertanyaan dari Mbak Darmayanti. Assalamualaikum dok. Apakah dari segi makanan atau minuman ada yang harus dihindari pada orang dengan gangguan bipolar? Terima kasih dok. Oke, kalau makanan dan minuman, pertama yang kita lihat minuman ya, ketika dia episode manik ya, tolong kurangi kopi. Dan ketika itu juga kecemasan meningkat, aktivitas makin, kebutuhan tidur sedikit, kurangi kopi, kurangi alkohol. Kalau rokok termasuk apa ya? Rokok juga dikurangi, sedangkan makanan yang tepung-tepungan ya, tepung itu juga membuat moodnya nggak stabil. Tepung dikurangi, kalaupun suka roti, usahakan ganti roti gandum. Gula juga dikurangi karena gula memicu kecemasan. Untuk yang dilarang, kalau yang dianjurkan, bagus sekali untuk depresi, konsumsi protein yang banyak dari salmon, susu low fat, ya, kacang-kacangan walnut, mete, terus coklat, ya kan, atau sayur-sayuran. Untuk kedua-duanya cukup bagus. Sayur-sayuran yang mempunyai warna variasi 5-10 warna. Sayuran kan ada yang warna merah, hijau, lettuce, bayam merah, hijau, terus apa ya, paprika. Nah, itu campuran dibuat salad cukup baik untuk makanan pasien bipolar. Oke dok. Terima kasih penjelasannya, lengkap banget nih dok. Jadi kalau ada, mungkin nggak sih dok, apa itu namanya? Kalau buah tapi di jus gitu, itu boleh nggak dok? Tapi nggak ditambahin gula, kan banyak tuh dok, orang-orang sekarang pakai juicer, smoothies gitu, boleh nggak sih dok? Boleh, Boleh aja ya. buah-buahan cukup bagus. Jadi buah-buahan, sayuran, protein, itu untuk pasien-pasien bipolar cukup bagus. Jadi meningkatkan apa ya, semangat untuk pasien-pasien depresi. Banyak makanan. Nanti ada program kita untuk training makanan untuk pasien cemas, pasien depresi, pasien manik, pasien gangguan lainnya. Kita akan meracik menu itu nantinya. Wah, seru banget dok, ada terapi itu ya dok. Kayaknya banyak peminatnya nanti dok. Iya, nanti ikutin aja, terutama di etik. Etik channel, etik official. Iya, teman-teman jangan lupa untuk follow di Etik Official ya dok, di Instagramnya. Oke, lanjut ya dok. Dari Mbak Hana nih dok, pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama, dok bisa minta tolong dijelaskan perbedaan antara unipolar dengan bipolar secara singkat, dan contohnya seperti apa dok? Oke, ada lagi. Dan dia melanjutkan lagi, kurang lebih sama sih sama yang tadi, bagian membedakan antara bipolar dengan BPD. Oke, Mbak Hana, membedakan unipolar dan bipolar. Unipolar tuh satu kutubnya. Bipolar itu dua kutub, atas dan bawah. Unipolar biasanya kita sebut gangguan depresi.
kutubnya satu saja ke bawah. Bipolar, kita lihat ada kutub atas manik dan depresi. Unipolar, gangguannya adalah hilang minat, hilang semangat, tidak ada energi, sering sedih, moodnya drop, konsentrasi menurun, gangguan makan, banyak makan, kurang makan, gangguan tidur, banyak tidur, kurang tidur, pesimis, confident turun, dan ide-ide bunuh diri. Sedangkan bipolar itu gejalanya adalah tadi ada unipolar, ada depresinya, dan ada maniknya. Manik saya sudah jelaskan tadi, grandiositas, PD-nya tinggi, aktif, kurang tidur, maunya kerja terus, banyak ide, mau bikin ini, mau bikin itu, banyak bicara, emosi, sensitif, irritable, maunya senang-senang, hura-hura, boros. Nah, itu gejala dari bipolar. Secara singkat saya jelaskan perbedaan uni dan bipolar. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Mbak Hana. Ini ada lagi nih dok dari Mbak Agustin. Selamat siang dok. Apakah orang-orang yang menahan emosi dengan berceloteh sendiri atau ngomel-ngomel sendiri atau ngedumel di dalam hati, apakah itu juga termasuk gangguan psikologis? Ini kayaknya banyak nih yang ngerasain kayak gini. Iya. Ini masih bagus ya Mbak siapa? Mbak Agustin. Ini awareness-nya masih bagus, jadi dia tidak mau agresivitasnya keluar, jadi dia kesel. Biasanya kenapa ngedumel sendiri, marah sendiri? Karena posisi yang lawan emosinya, lawan kekesalannya ini cukup tinggi, sehingga dia tidak agresif mengungkapkannya. Atau Mbak Agustin memang aware bahwa kalau mengungkapkan secara terus terang, langsung marahnya, menjadi perilaku yang kurang bagus, jadi behave-nya jadi pemarah gitu. Nah, kalau sampai dia aware bahwa ini adalah tidak baik, tapi ini bukan gangguan Mbak Agustin, memang tidak baik, sebaiknya memang kita pikirkan, oh misalkan Mbak Agustin dimarahin bosnya, kok laporannya nggak cepet sih, ngerjainnya gimana kamu, telat waktu, dan nggak benar. Kalau kita ngedumel, berarti kita belum bisa acceptance, menerima. Kalau gimana caranya supaya nggak ngedumel dan tidak menjadi perilaku yang buruk? Kita melihat dulu dari segi positifnya, sisi bright side-nya, sisi yang baiknya. Oh, bos saya marah-marah, negur saya. Bagus dong, membuat saya lebih disiplin waktu. Kalau laporannya kurang baik, saya menjadi lebih belajar lebih maksimal lagi. Tanya ke orang bagaimana cara membuat laporan yang baik. Ini kalau kita melihat dari sisi positifnya. Tidak akan ngedumel. Tapi kalau belum bisa melihat dari sisi positifnya, ngedumel ya boleh. Tapi jangan terus-terusan ya. Oke, begitu mungkin dokter Gita. Oke, terima kasih dok. Dok, izin lanjut dok dari Pak Iwan. Ini tentang terapi nih dok. Apakah alprazolam bisa membuat adiksi dok? Oke, Pak Iwan, memang di brainwash di masyarakat umum, hati-hati obat psikiatri itu ketergantungan. Tapi tadi saya sudah jelaskan Pak Iwan, pengobatan psikiatri tidak bisa waktu yang singkat, karena pertumbuhan sel-sel saraf membutuhkan waktu. Minimal pengobatan 6 bulan sampai 1 tahun sel saraf kita sudah menjadi lebih baik. Nah, yang paling ditakutkan lagi, beberapa pasien atau orang awam pengobatan dengan alprazolam dan penggunaan alprazolam nanti adiksi. Memang dalam golongan benzodiazepin, alprazolam adalah ranking tertinggi mempermudah adiksi, paling tinggi adiksinya dibandingkan golongan benzo yang lain, clobazam, diazepam, yang lainnya. Alprazolam golongan adiksi tertinggi. Sehingga penggunaan alprazolam tidak boleh diberikan tanpa ahlinya. Ya, kebetulan yang memang pengobatan alprazolam bagian psikiatri. Sehingga ketika pemberian alprazolam dari non-psikiatris, memang di dalam klausul
undang-undang pemerintah penggunaan alprazolam hanya diperbolehkan dokter-dokter lain hanya 5 hari sampai 7 hari. Sedangkan kalau di tangan psikiatri, Pak, kita mengevaluasi dan ini cukup aman, tidak terjadi adiksi. Banyak kasus-kasus pasien saya juga yang diberikan alprazolam, turun-turun dosis, sudah tidak lagi, dan dia juga sudah lebih stabil. Asalkan penggunaan alprazolam dari psikiater, ini cukup aman. Gitu, Kak Iwan. Oke, terima kasih dok. Tapi ini kalau untuk bipolar sendiri, lini pertamanya tadi valproic sodium ya dok ya? Ya, sodium valproate. Nah itu bisa diberikan pada yang episode manik dan depresi atau gimana tuh dok? Ya, memang sodium valproate atau saya sering istilahkan Depakote ya, Depakote. Ya, sodium valproate itu biasanya dia cepat sekali untuk pasien-pasien yang episode manik. Untuk episode manik cepat sekali ke baseline. Sedangkan pasien depresi juga cukup membantu karena ada kegelisahan. Sodium valproate itu juga bisa membantu pasien depresi yang disertai kegelisahan atau pasien yang manik ada kegelisahan. Bipolar kan disertai kegelisahan atau kecemasan. Itu cukup membantu pasien jadi lebih tenang. Jadi mengurangi penggunaan alprazolam. Jadi cukup bagus untuk pasien-pasien bipolar. Nah, dok, tadi kan dokter bilang bisa mengurangi penggunaan alprazolam. Kalau misalkan Depakote sendiri diberikan monoterapi, itu bisa nggak dok tanpa alprazolam gitu? Iya, untuk kasus-kasus yang kegelisahannya tidak terlalu ekstrim, memang monoterapi saja saya berikan. Tapi kalau sudah terlalu ekstrim, takutnya dia irritable mood-nya meningkat dengan kegelisahannya, membahayakan dirinya atau orang lain. Biasanya saya berikan golongan benzo untuk meredakan kegelisahannya. Jadi tidak terlalu agresif, kalau ketika agresif membahayakan dirinya atau orang lainnya. Jadi kita berikan sedikit golongan benzo, tetap yang utamanya adalah golongan Depakote. Ya dok, makasih banyak. Semoga menjawab ya Pak Iwan. Untuk berikutnya dari Mbak Ulin nih kayak sepertinya nih dok. Apakah ada zat tertentu pada makanan yang bisa jadi booster serotonin untuk yang sedang depresi dan penekannya untuk yang sedang manik? Bagaimana? Mungkin tadi saya sudah jelaskan ya makanannya di muka ya. Makanan dan minumannya saya sudah jelaskan Mbak Ulin. Untuk penekan ketika manik, kurangi tepung, ya kan, kopi, alkohol, ya. Sedangkan pada pasien depresi bisa dengan protein, ikan salmon, walnut, kacang mete, terus coklat, juga bisa dengan sayuran yang berbagai warna, susu low fat, ya, itu bisa. Memang kebetulan kita saya mengikuti training makanan dan minuman untuk orang-orang pasien ansietas, depresi, gangguan mood. Memang saya sedang cari persamaannya karena mengikutinya di Eropa, jadi menu-menunya, makanannya, ingredientnya nggak begitu pas sama Indonesia. Jadi nanti kita ada training itu untuk pembuatan makanan dan minuman, cuman ingredientnya tidak pas, agak sulit sama kita gitu di Indonesia. Ya tadi saya sudah jelaskan secara detail. Iya, nanti ditunggu ya dok ya training makanannya. Jangan lupa di follow etik ya dok. Iya, etik official atau etik channel. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Hana. Apakah anak-anak autistik setelah dewasanya bisa terjadi salah satu gangguan jiwa? Dan pertanyaan lain, apakah selalu orang-orang dengan bipolar akan selalu ingin melakukan hal-hal negatif dengan tidak berpakaian atau ingin bunuh diri, dan sebagai orang tua bagaimana menangani anak-anak tersebut? Terima kasih dok. Oke, Mbak Hana nih sangat cermat banget ya, hebat ya, mempelajari banyak tentang mental illness. Betul, anak-anak
anak-anak mengalami gangguan autistik, ADHD, hiperaktif, Asperger, gangguan apapun, kalau tidak diterapi dengan baik, ketika dia memasuki usia dewasa, remaja akhir dan dewasa muda, biasanya bisa menjadi atau berkembang ke gangguan mental lainnya, seperti bipolar, depresi, gangguan kecemasan, dan lainnya. Betul sekali. Tapi tidak selalu, tapi bisa berkembang menjadi gangguan mental lainnya. Terus ketika bipolar timbul hal-hal yang negatif, tidak berpakaian atau bunuh diri, bagaimana keluarga ya tadi ya dokter Gita ya? Anaknya kayaknya. Iya nih sepertinya anak ya dok, anak autistik terus Yang pertanyaan kedua, apakah orang-orang dengan bipolar akan selalu ingin melakukan hal-hal negatif dengan tidak berpakaian atau bunuh diri? Dan bagaimana sebagai ortu menangani anak-anak tersebut? Pasien bipolar tidak selalu mempunyai pikiran negatif seperti buka baju, bunuh diri. Ini terjadi ketika pasien bipolar dengan ciri psikotik. Jadi bipolar, depresi yang terlalu berat, manik yang terlalu berat, ada timbul ciri psikotik. Ciri psikotik adalah realitanya terganggu. Dia tidak bisa menilai realitas. Seperti misalkan pasien dengan ciri psikotik adanya halusinasi atau waham. Ketika diajak ngobrol, orang kan menjawab dengan baik. Ini ngobrolnya nggak nyambung. Misalkan gurunya lagi ngasih bimbingan pelajaran, dia joget-joget, buka baju. Nah, ini realitanya terganggu karena adanya ciri psikotik, yaitu dijumpai waham dan atau halusinasi. Sehingga perilakunya kacau, bicaranya kacau. Bagaimana ide-ide bunuh diri bisa dijumpai pada pasien depresi berat. Jadi, gejalanya sudah terlalu banyak dan cukup berat, apalagi jika ditunggangi ciri psikotik, tidak bisa mengontrol dirinya. Bunuh diri atau kalau yang parah, kalau yang lagi maniknya bisa melukai orang lain. Jadi kondisi bipolar tambah parah ketika ada ciri psikotiknya. Tapi tidak semua pasien bipolar mempunyai ciri psikotik. Begitu dokter Gita. Dok, maaf izin bertanya. Jadi sebenarnya dia lebih seringnya ingin melukai diri sendiri atau melukai orang lain dok, yang selama ini dokter jumpai dok? Kalau depresi, itu dia introyeksi. Introyeksi artinya semua dirinya yang salah, semua dirinya yang kurang. Jadi dirinya, semua dimasukin ke dirinya yang jelek-jelek apa dirinya. Sehingga dia membunuh dirinya, bukan orang lain. Tapi ketika manik, dia tersinggung apa, manik itu lebih ke eksternal, nyalahin keluar. Apalagi ada waham halusinasinya, ada paranoid. Wah, dia nih yang melukain saya, dia yang mau jahatin saya mesti bunuh dia, saya mesti ngancurin dia. Nah, itu jika terjadi adanya waham halusinasi, makin tidak terkontrol. Sedangkan yang bunuh diri, banyakkan pada pasien depresi berat. Begitu.